Air mata menggenang di mata Jin Zhao saat ia melangkah maju dan memeluk Jianmu erat. Musik mengalun mengiringi momen itu sementara matahari dan bulan tampak bersamaan di langit. Jianmu terlihat sangat bahagia, tersenyum sambil menatap matahari dan bulan, sedangkan Jin Zhao hanya menatap Jianmu dengan penuh perasaan. Malamnya, mereka makan malam bersama rekan-rekan. Jianmu dengan tegas menyebut Jin Zhao sebagai kekasihnya saat ini. Suasana menjadi hangat dan meriah, dipenuhi candaan serta ucapan selamat. Ketika pembicaraan beralih ke pernikahan, Jin Zhao menyatakan keinginannya untuk mewujudkannya secepat mungkin. Jianmu terkejut sekaligus tersipu sementara semua orang bersorak gembira. Sepanjang makan malam, kedekatan mereka terasa jelas lewat sentuhan kecil dan senyum yang saling dibalas. Tanpa kata, mereka menikmati kebersamaan itu. Setelah makan malam usai, hujan turun dengan deras. Karena tidak bisa mengemudi, mereka memutuskan berjalan kaki. Jin Zhao melindungi Jianmu dengan mantelnya dan memeluknya agar tidak kehujanan, membuat Jianmu merasa aman dan hangat. Mereka tiba di apartemen Jin Zhao dalam keadaan basah kuyup. Jianmu meminta Jin Zhao segera mengganti pakaian dan beristirahat. Sambil menunggu di ruang tamu, Jianmu melihat model pesawat luar angkasa dari Lego yang pernah ia hadiahkan kini sudah terakit sempurna. Jin Zhao mengungkap bahwa model itu ia rakit saat masa terberat hidupnya ketika ia terluka parah dan Jianmu tidak berada di sisinya. Merakitnya memberinya harapan akan masa depan. Jianmu mengaku menyesal karena dulu berpikir mereka masih punya banyak waktu untuk melakukan semuanya bersama. Jin Zhao memeluk Jianmu dari belakang menenangkan perasaannya. Percakapan mereka berlanjut tentang kehidupan dan orang-orang di sekitar Jianmu hingga suasana menjadi semakin intim. Malam itu Jianmu memutuskan untuk menginap. Hubungan mereka semakin dekat, dipenuhi kehangatan dan rasa saling percaya. Keesokan paginya Jianmu terbangun di kamar Jin Zhao dan mendapati perlengkapan pribadi serta pakaian baru yang sudah disiapkan untuknya. Sarapan juga telah tersedia membuat Jianmu merasa diperhatikan dan bahagia. Jianmu kemudian melihat Jin Zhao berlatih rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Ia memeluk Jin Zhao dari belakang, merasa bangga dan tersentuh melihat usaha Jin Zhao untuk pulih. Ketika membicarakan kepindahan Jianmu, diketahui bahwa kontrak apartemennya masih tersisa 2 bulan. Tanpa ragu, Jin Zhao langsung mengirimkan uang agar Jianmu bisa segera pindah. Tak lama kemudian, seorang asisten datang membantu proses pindahan. Jianmu menyadari bahwa semua ini telah direncanakan Jin Zhao sejak awal. Mereka bersama-sama menuju apartemen Jianmu untuk mulai berkemas. Jianmu mengakui bahwa ia tidak pandai dan tidak menyukai kegiatan berkemas, tetapi Jin Zhao dengan tenang meyakinkannya bahwa ia akan membantu dan tidak menganggap itu sebagai beban. Jin Zhao mengungkapkan bahwa ia justru ingin Jianmu menjadi sosok yang merawat dan menjaganya. Mereka tersenyum saling berpelukan lalu kembali melanjutkan kegiatan berkemas. Saat berkemas, Jianmu menyadari bahwa Jin Zhao terbiasa mengurus barang-barangnya sendiri. Dari situ terungkap latar belakang Jin Zhao sebagai mantan insinyur otomotif yang pernah memimpin tim inovasi teknik. Karena kondisi kesehatannya, ia tidak bisa menangani proyek besar dan akhirnya bekerja sebagai konsultan lepas. Demi mendukung aktivitas bisnisnya, beberapa tahun lalu ia diberi seorang asisten bernama Fan yang kini mengurus sebagian besar perjalanan kerjanya. Di tengah berkemas, Jianmu menemukan sebuah gaun hitam tanpa lengan. Jin Zhao penasaran dan membayangkan Jianmu mengenakannya, membuat suasana menjadi canggung sekaligus manis. Jianmu lalu mengganti pakaian sementara Jin Zhao melanjutkan berkemas. Ia menemukan berbagai barang yang memperlihatkan betapa pentingnya Jianmu dalam hidupnya, termasuk album berisi perjalanan hidup Jianmu, foto-foto penting, hingga sebuah kotak yang menyimpan benda-benda kenangan tentang dirinya. Hal itu membuat Jin Zhao terharu sekaligus bahagia. Saat Jianmu kembali dengan gaun tersebut, Jin Zhao terpana. Kedekatan mereka semakin terasa hingga akhirnya waktu berlalu tanpa mereka sadari. Fan dan seorang staf datang untuk membantu dan Jin Zhao dengan tenang mengatur situasi agar semuanya terlihat wajar.
Jianmu kagum melihat betapa tenangnya Jin Zhao menghadapi keadaan meski sebenarnya mereka berdua kelelahan. Mereka kemudian pergi ke kedai kopi milik Jianmu. Di sana Jin Zhao menyerahkan seluruh catatan operasional kedai tersebut kepada Jianmu dan menyatakan bahwa mulai sekarang tempat itu sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Terungkap bahwa kedai kopi itu sebenarnya dirancang dan dibangun oleh Jin Zhao sejak awal, mulai dari konsep, desain, hingga renovasinya. Meski sempat mengalami kerugian di tahun-tahun awal, Jin Zhao tetap mempertahankannya karena terinspirasi oleh seseorang dari masa lalunya. Percakapan mereka membawa Jianmu pada kesadaran bahwa Jin Zhao selalu menempatkannya sebagai bagian penting dari setiap keputusan hidupnya, meskipun caranya dulu sering terlihat dingin dan penuh jarak. Ketegangan kecil berubah menjadi kehangatan hingga sebuah panggilan mendadak menghentikan momen tersebut. Jin Zhao harus segera melakukan perjalanan bisnis yang mendesak. Ia meminta Jianmu pulang dengan aman bersama Fan dan menunggunya di rumah. Jianmu mengangguk memahami tanggung jawab yang harus dijalani Jin Zhao. Episode 27 dibuka dengan percakapan ringan antara Fan dan Jianmu yang tanpa sengaja menyinggung soal anak. Dari situ Jianmu menyadari bahwa Jin Zhao selama ini telah memperkenalkan dirinya kepada orang-orang sebagai pria yang sudah beristri dan memiliki seorang anak. Jianmu memilih mengikuti alur cerita itu dan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Fan juga sempat menyebutkan kebiasaan Jianmu yang dianggap pemilih dalam soal makanan, malas, serta memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membuat Jianmu langsung menyadari bahwa Jin Zhao telah menceritakan banyak hal tentang dirinya. Jianmu pun mengirim pesan singkat bernada kesal kepada Jin Zhao. Malam harinya Jianmu sendirian di kamar hingga Jin Zhao datang dan bersikap sangat hangat. Jianmu menggoda Jin Zhao dengan menyebut dirinya sebagai anak yang perlu dihibur. Sementara Jin Zhao menanggapinya dengan sikap yang jauh lebih dewasa dan berani dibandingkan masa lalu. Jianmu menyadari perubahan Jin Zhao yang kini terlihat lebih protektif dan matang, membuat dinamika hubungan mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Malam itu berlalu dengan penuh kedekatan hingga pagi tiba. Keesokan harinya, Jianmu mendatangi institusi tempat Jin Zhao bekerja. Ia melihat seorang perempuan berambut pendek membawa kopi untuk Jin Zhao yang sempat memicu rasa cemburu. Namun Jin Zhao tidak menerima kopi tersebut dan justru memberikannya kepada orang lain. Jin Zhao kemudian menyadari kehadiran Jianmu dan tersenyum sementara Jianmu pergi dengan wajah cemberut. Jin Zhao segera menyusul dan mengetahui bahwa Jianmu datang untuk menyampaikan kabar bahwa ia telah resmi diterima sebagai pegawai tetap di Institut Riset. Jianmu meminta pelukan sebagai bentuk perayaan dan Jin Zhao akhirnya mengabulkannya meski berada di lingkungan kerja. Beberapa junior Jin Zhao melihat kedekatan mereka dan menyadari bahwa Jianmu adalah kekasihnya. Jin Zhao dengan tenang mengakuinya dan menjelaskan bahwa Jianmu datang di sela kesibukannya hanya untuk menemuinya. Setelah itu mereka pergi bersama. Jianmu kembali mengungkapkan kecemburuannya terhadap perempuan yang membawa kopi tadi, namun Jin Zhao menjelaskan bahwa ia tidak tertarik karena mampu membuat kopi sendiri dan bahkan memiliki kedai kopi. Jin Zhao mencium Jianmu tanpa ragu, membuat Jianmu terkejut sekaligus malu, namun keduanya justru tertawa dan saling berpelukan. Jin Zhao juga memberi isyarat bahwa malam itu akan ada kejutan. Malamnya mereka tiba di sebuah tempat pertemuan. Di area parkir, Fan sempat terlibat adu argumen dengan seseorang soal parkir. Jin Zhao turun tangan dan menawarkan diri memindahkan mobil. Saat duduk di kursi pengemudi, trauma masa lalu akibat kecelakaan balap kembali menghantui Jin Zhao. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali memegang setir. Detak jantungnya meningkat, namun ia berhasil memarkir mobil dengan perlahan. Jianmu menyaksikan semua itu
Mu dengan cemas. Di dalam tempat tersebut, Jian Mu bertemu kembali dengan teman-teman lama, termasuk Sunlight dan Jin. Mereka sangat terkejut melihat perubahan Jian Mu yang kini tampak semakin dewasa dan cantik. Jinzhou pun bergabung dan suasana berubah menjadi reuni penuh nostalgia. Mereka berbincang, makan bersama, dan mengenang masa lalu. Terungkap bahwa Sunlight dan Jin kini juga tinggal di Tiongkok dengan kehidupan yang cukup stabil. Jin bekerja sebagai teknisi karena kecintaannya pada mobil, sementara Sunlight kini menjalankan bisnis dan telah menjadi manajer area kafe. Meski bertahun-tahun telah berlalu, kebersamaan mereka terasa tidak berubah. Sunlight tetap cerewet, Jin masih senang berdebat dengannya, dan Jinzhou lebih banyak diam namun terlihat puas dan bahagia. Ia merasa nyaman berada di tengah orang-orang yang telah menyaksikan perjalanan hidupnya dari awal. Di sela percakapan, terungkap pula bahwa Jinzhou telah berhenti merokok dan kini menjalani hidup yang lebih teratur. Hubungan Jinzhou dan Jian Mu juga menjadi bahan godaan teman-temannya, terutama karena mereka jarang muncul di hadapan publik selama beberapa waktu. Jinzhou akhirnya mengungkapkan niatnya untuk menikahi Jian Mu yang membuat teman-temannya terkejut sekaligus senang. Candaan terus berlanjut, termasuk ejekan soal kecemburuan, ketampanan, dan masa lalu mereka. Jinzhou hanya tersenyum mendengar semua itu. Setelah itu diceritakan masa lalu ketika Jian Mu menghabiskan 2 tahun awal kuliah di Kanada, lalu sering berpindah tempat setiap liburan. Selama 6 tahun perpisahan, Jian Mu tidak mengetahui apapun tentang kehidupan Jinzhou. Perasaan marah dan kecewa sempat menguasainya, bahkan ia bertekad tidak akan pernah mencari Jinzhou lagi. Namun, pada tahun ketiga dan keempat, Jian Mu mulai menyadari betapa besar pengaruh Jinzhou dalam hidupnya. Kesadaran itu muncul ketika laptopnya hilang di bandara. Bukan perangkatnya yang membuatnya panik, melainkan gantungan kunci pemberian Jinzhou yang hampir hilang. Ia nyaris menangis karena benda kecil itu menyimpan makna emosional yang besar. Ketika akhirnya ditemukan, perasaan lega dan rindu bercampur menjadi satu. Jinzhou merasa bersalah karena telah membuat Jian Mu menderita selama bertahun-tahun. Hubungan mereka kembali menghangat, penuh kedekatan fisik dan emosional. Situasi itu terhenti ketika Lin muncul. Kehadiran Lin mencairkan suasana meski ia segera menyadari kedekatan antara Jinzhou dan Jian Mu. Lin memilih memberi ruang meskipun tetap menggoda mereka dengan sikap santainya. Lin menyinggung kondisi kaki Jinzhou yang belum sepenuhnya pulih dan mengingatkan bahwa kepergiannya ke Nanjing dulu sangat berisiko. Kilas balik memperlihatkan betapa seriusnya cedera Jinzhou saat itu dan bagaimana Lin berperan besar dalam proses pemulihannya. Meski begitu, Jinzhou bersikeras pergi karena ada hal yang harus ia selesaikan. Seiring waktu, Lin dan Jinzhou sering bertemu. Kondisi Jinzhou berangsur membaik hingga mampu berjalan sekitar setengah jam. Lin kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengadakan balapan, tetapi menyadari kondisi fisik Jinzhou belum memungkinkan. Jinzhou menerima kenyataan itu dengan dewasa dan memutuskan fokus menyelesaikan studi serta mendalami teori dan teknik balap. Keputusan ini juga dipengaruhi keinginannya agar Jian Mu memiliki kehidupan yang lebih baik, meski ia sendiri merasa tubuhnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Lin menghormati pilihan tersebut dan menawarkan Jinzhou posisi di klub balapnya sebagai pelatih dan mentor bagi pembalap muda. Lin bahkan mengungkapkan bahwa ia berinvestasi di klub itu setelah melihat kondisi Jinzhou karena percaya pada kemampuannya membimbing orang lain. Jinzhou menerima tawaran itu dengan sikap terbuka. Di kemudian hari, Lin kembali mengajukan tawaran besar mengajak Jinzhou kembali ke tim balapnya sebagai pembalap. Ia telah berkonsultasi dengan dokter yang menyatakan tubuh Jinzhou sudah pulih, meski hambatan mental masih harus diatasi. Dukungan penuh dari Jian Mu membuat momen itu terasa sangat menentukan. Kehidupan sehari-hari mereka pun digambarkan lebih hangat, termasuk momen santai di rumah dan kebersamaan sederhana seperti berbelanja di pasar. Hubungan Jinzhou dan Lin berkembang dari rival menjadi sahabat yang saling peduli, penuh candaan dan kepercayaan setelah 6 tahun berlalu.
Di bagian akhir, ditampilkan kilas balik di bandara ketika Jianmu panik mencari gantungan kuncinya. Tanpa diketahui Jianmu, Jin Zhao menemukan benda itu dan meminta staf bandara mengembalikannya. Jianmu merasa sangat lega dan terharu sementara Jin Zhao memilih pergi tanpa memperlihatkan dirinya. Episode 28 dibuka dengan kecurigaan Lin bahwa Jin Zhao berencana menikahi Jianmu. Hal itu semakin jelas ketika semua belanjaan yang mereka bawa sepenuhnya menyesuaikan selera Jianmu. Lin hanya tersenyum melihat perubahan Jin Zhao yang kini jauh lebih hangat dan stabil. Mereka menghabiskan waktu di arena permainan. Lin berperan sebagai pihak ketiga yang hanya menikmati kebersamaan mereka berdua. Saat bermain balapan, Jin Zhao menunjukkan kemampuan mengemudinya meski hanya di dalam game. Lin kembali menyinggung soal balapan sungguhan dan mengajukan tawaran agar Jin Zhao kembali mengemudi untuk timnya. Jin Zhao memilih menghindar, menyadari alasannya berhenti bukan sekadar fisik, melainkan pilihan hidup. Ia menegaskan bahwa Jianmu adalah alasan mengapa ia memilih stabilitas. Keesokan paginya, Jianmu terburu-buru berangkat kerja dan lupa membawa sebuah berkas penting. Jin Zhao baru menyadarinya setelah Jianmu pergi. Ia sempat panik karena mengira Jianmu berada di bus yang mengalami masalah, lalu tanpa sadar kembali mengemudi demi memastikan keselamatan. Saat akhirnya bertemu Jianmu, Jin Zhao baru menyadari bahwa ia telah kembali menyentuh kemudi tanpa trauma. Jianmu memahami makna dari tindakan itu dan meyakinkan bahwa Jin Zhao memang mampu mengemudi lagi. Dalam perjalanan, Jin Zhao teringat masa kecil ketika ia mengajarkan Jianmu bersepeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia keliru memaknai pengorbanan. Ia percaya bahwa menjauh dan menghilang adalah bentuk perlindungan, padahal cinta sejati adalah bertahan bersama dan menghadapi kesulitan berdua. Keberanian bukanlah bertarung sendirian, melainkan tetap melangkah meski terluka sambil melindungi orang yang dicintai. Melalui kilas balik terungkap masa pemulihan Jin Zhao di Thailand. Ia mulai berjalan kembali dan memilih melanjutkan studi sesuai keinginan Jianmu. Saat kelelahan, ia selalu membaca surat-surat Jianmu yang memberinya kekuatan dan keyakinan. Ia juga mengenang ayah Jianmu yang menunjukkan kasih sayang melalui masakan sederhana karena penyesalan atas masa lalu dan ketidakmampuannya mengekspresikan perasaan secara langsung. Di masa kini, Jianmu mengakui bahwa ia tidak lagi membenci ayahnya dan telah memaafkannya. Ia memahami bahwa balapan adalah bagian dari jiwa sang ayah dan kehilangan dunia itu membuatnya tersesat. Jin Zhao menenangkan Jianmu dengan mengatakan bahwa hidup mereka tidak akan berakhir seperti itu karena balapan bukan lagi impiannya. Jin Zhao mengungkapkan bahwa impiannya kini sederhana, yakni melihat Jianmu bahagia. Jianmu berjanji akan selalu mendukung apapun pilihan Jin Zhao. Ia juga mengajak Jin Zhao ikut ke Kanada untuk bertemu ibunya. Jin Zhao menyetujuinya dengan penuh tekad meski menyadari bahwa pertemuan tersebut tidak akan mudah. Sementara itu, Jin Zhao membeli cincin dan mempersiapkan diri menghadapi ibu Jianmu. Ia tidak takut akan penolakan, melainkan pada kesedihan dan kekecewaan yang mungkin muncul. Dengan keberanian yang diajarkan Jianmu, ia memilih untuk menghadapi semuanya. Mereka berangkat ke Kanada saling menggenggam tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Ibu Jianmu bersikap dingin sejak mengetahui bahwa Jianmu datang bersama Jin Zhao. Saat Chris menyampaikan kabar tersebut, sang ibu menghentikan kegiatannya sejenak lalu merespons dengan singkat dan menjaga jarak. Ia tidak menunjukkan penolakan secara terang-terangan, tetapi juga tidak memberikan kehangatan. Jianmu berusaha mendekat, namun ibunya tetap menjaga sikap formal dan segera mengarahkan mereka untuk beristirahat. Saat makan malam, suasana terasa canggung. Ibu Jianmu berbincang dengan Chris dan Jianmu tetapi sengaja menghindari Jin Zhao. Setiap kali Jin Zhao mencoba ikut dalam percakapan, topik langsung dialihkan. Ketegangan semakin terasa ketika terungkap bahwa Jianmu kini tinggal bersama Jin Zhao. Sang ibu hanya menatap tanpa komentar, membuat suasana semakin kaku. Jin Zhao terlihat sangat gugup, tangannya berkeringat dan tubuhnya gelisah, sesuatu yang disadari Jianmu.
ia diam-diam menggenggam tangan Jin Zhao untuk menenangkannya. Setelah makan malam, Jin Zhao diarahkan ke kamar tamu. Di kamar, Jin Zhao menyiapkan hadiah berupa perhiasan emas yang telah ia bawa sebagai simbol keseriusannya. Ia kemudian memberanikan diri menemui Ibu Jianmu. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan niatnya untuk menjaga Jianmu seumur hidup, apapun keadaan yang mereka hadapi. Ia mengakui bahwa dirinya mungkin tidak sesuai dengan harapan sang ibu, tetapi Jianmu adalah orang paling berharga dalam hidupnya. Ia memohon restu dengan kerendahan hati. Ibu Jianmu mendengarkan tanpa menatapnya. Ia menerima cangkir teh yang disodorkan namun tidak meminumnya. Setelah itu, ia hanya menyuruh Jin Zhao beristirahat karena telah menempuh perjalanan jauh, lalu pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Penolakan yang tidak diucapkan itu meninggalkan luka mendalam. Jianmu menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Jin Zhao berdiri cukup lama dalam diam, menahan rasa takut dan kecewa. Chris kemudian menenangkan Jin Zhao, mengatakan bahwa penerimaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Setelah Chris pergi, Jianmu mendekati Jin Zhao dan memeluknya dengan penuh pengertian. Episode terakhir dimulai dengan suasana malam yang penuh kegelisahan. Jianmu terlihat di kamarnya dan tidak bisa tidur. Ia kemudian mendatangi kamar Jin Zhao. Keduanya sama-sama gelisah namun saling menguatkan. Jianmu berjanji akan berbicara baik-baik dengan ibunya keesokan hari. Jin Zhao mencoba bersikap optimis dan menganggap situasi ini sebagai sebuah kemajuan kecil. Di malam yang sama, Ibu Jianmu terlihat sedang memangkas tanaman di taman. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan yang tertunda membuatnya sulit beristirahat. Jin Zhao membantu tanpa banyak bicara, hanya mendengarkan. Sang ibu perlahan menceritakan masa lalunya tentang pernikahan yang penuh perbedaan, konflik kecil yang menumpuk, serta kekecewaan yang akhirnya mengikis cinta. Jin Zhao tetap diam namun menunjukkan pemahamannya melalui cara ia merawat tanaman yang secara tidak langsung mencerminkan cara menjaga hubungan. Hal itu membuat sang ibu tersenyum dan mulai melunak. Ia menasihati Jin Zhao agar tidak terlalu memanjakan Jianmu di masa depan. Namun Jin Zhao justru menyatakan bahwa ia ingin melindungi dan menyayanginya sepenuh hati. Untuk pertama kalinya sang ibu menunjukkan kehangatan dan perhatian pada Jin Zhao. Keesokan paginya Jianmu terkejut karena Jin Zhao tidak ada di kamar. Ia kemudian melihat Jin Zhao sedang membantu ibunya di taman menggantung pot dan menata tanaman dengan penuh keakraban. Hubungan mereka terlihat jauh lebih hangat dan Jianmu menyadari bahwa ibunya mulai menerima Jin Zhao. Hari itu bertepatan dengan tahun baru Imlek. Rumah dihiasi dekorasi khas Imlek, suasana terasa hidup dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama rumah benar-benar terasa seperti rumah. Seluruh keluarga berkumpul, memasak bersama, tertawa dan merayakan kebersamaan. Ibu Jianmu secara terbuka menunjukkan penerimaan terhadap Jin Zhao, termasuk menyajikan makanan spesial untuknya. Jianmu melihat semua itu dengan penuh haru. Pada malam hari, Ibu Jianmu memberikan sebuah angpau kepada Jin Zhao sebagai simbol restu dan dukungan. Ia menyadari bahwa Jin Zhao tumbuh tanpa figur orang tua yang membimbing, sehingga harus kuat sendirian sejak kecil. Meskipun Jin Zhao sempat menolak, sang ibu tetap menerimanya dengan senyum, mengakui bahwa sifat keras kepala Jin Zhao tidak berubah sejak kecil. Saat hari kepulangan tiba, suasana perpisahan terasa emosional. Ibu Jianmu memberikan nasihat kepada Jianmu agar menjaga diri dengan baik. Ia juga memeluk Jin Zhao dengan tulus, sebuah tindakan yang mengejutkan sekaligus mengharukan. Jin Zhao terdiam namun jelas merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Ibu Jianmu mengingatkan agar janji yang telah dibuat tidak dilupakan. Suasana menjadi hangat dan penuh senyum. Ia kemudian mendekatkan Jianmu dan Jin Zhao, menggenggam tangan mereka serta berharap keduanya menjalani hidup dengan baik bersama. Dengan perasaan haru, ibu mempersilakan mereka berangkat karena waktu sudah mendesak. Adegan berlanjut ke kilas balik masa lalu. Sang ibu terlihat sedang merajut syal sementara Jianmu kecil menunjukkan gambar buatannya. Ibu memuji hasil gambar itu dengan penuh kasih.
Ia menjelaskan bahwa syal tersebut dibuat agar Jianmu tidak kedinginan saat musim dingin. Tak lama kemudian, Jin Zhao kecil terlihat memperhatikan mereka dari kejauhan. Ibunya menyadari tangan Jin Zhao selalu dingin, lalu menyentuhnya dengan lembut sebelum menyuruhnya beristirahat. Malam itu, ibu Jianmu melanjutkan merajut sambil menangis, menyadari bahwa Jin Zhao bukan anak kandungnya, namun ia membesarkannya dengan tangannya sendiri. Ia mengakui bahwa kemarahan pada suaminya di masa lalu tanpa sadar dilampiaskan pada Jin Zhao. Penyesalan itu kini ia sadari meski waktu tidak bisa diputar kembali, namun ia bertekad untuk menebusnya dengan kebaikan dan kasih sayang. Kembali ke masa kini, Jin Zhao dan Jianmu terlihat berjalan bersama dengan bahagia. Di bandara, saat Jianmu pergi membeli kopi, Jin Zhao membuka tasnya dan menemukan syal abu-abu serta sepucuk surat dari ibu. Isi surat itu menyatakan bahwa Jianmu kini berada di tangannya dan ia diminta untuk menjaga Jianmu serta dirinya sendiri. Syal itu adalah hadiah yang tertunda selama 18 tahun. Jin Zhao tersentuh, tersenyum dan menitikkan air mata karena akhirnya merasakan cinta seorang ibu yang selama ini ia rindukan. Jianmu kembali dengan kopi dan duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Jin Zhao menyiapkan kejutan. Jianmu menutup mata lalu mendapati anting yang familiar, namun di baliknya tersembunyi sebuah cincin. Jin Zhao mengingatkan bahwa hubungan mereka bukan sesuatu yang singkat, melainkan telah terjalin sejak lama. Ia kemudian mengajak Jianmu membangun keluarga bersama. Jianmu sempat ragu karena merasa semuanya berjalan cepat, namun akhirnya tersenyum dan menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Adegan beralih ke suasana pesta bujang yang penuh canda dan kehangatan. Para sahabat berkumpul merekam momen kebersamaan, bercanda dan menikmati waktu bersama. Di sisi lain, persiapan pernikahan juga berlangsung. Jianmu mengungkapkan bahwa pernikahan tidak membuatnya kehilangan masa muda karena semua orang yang ia cintai ada di sisinya. Baginya, kebahagiaan dan masa mudanya adalah Jin Zhao sendiri. Tepuk tangan pun mengiringi pernyataan itu, sementara tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Teman-temannya menganggap pertanyaan tentang rasa gugup sebagai hal sepele karena Jin Zhao dikenal berani dan tidak mudah takut. Namun pada akhirnya ia mengakui bahwa dirinya memang sedikit gugup. Semua orang tersenyum dan mendoakan agar pernikahannya bertahan selamanya. Suasana pun dipenuhi sorakan dan kebahagiaan. Hari pernikahan tiba. Jin Zhao sudah siap, tetapi semua temannya justru tertidur karena mabuk berat akibat pesta semalam. Tidak satu pun dari mereka bisa bangun tepat waktu. Hal yang sama terjadi pada para pendamping pengantin perempuan. Melihat situasi yang kacau, Jin Zhao dan Jianmu memutuskan untuk menikah dengan cara sederhana dan spontan. Mereka berpegangan tangan pergi bersama dan meninggalkan keramaian dengan sepeda motor. Sementara teman-teman mereka panik dan saling menyalahkan. Dalam perjalanan diceritakan bahwa dulu Jin Zhao selalu pergi dan pulang sendirian, hidup tanpa tujuan yang jelas. Namun kini segalanya berubah karena ada seseorang yang menunggunya dan berjalan bersamanya. Jianmu tidak ingin menjadi kelemahannya, melainkan menjadi penunjuk arah dalam hidupnya. Jin Zhao merasa hidupnya kembali dipenuhi kejutan sejak Jianmu hadir, meskipun ia sempat berpikir hidupnya akan datar setelah meninggalkan dunia balap. Dengan keyakinan penuh, mereka memilih untuk menghabiskan hidup bersama dan membangun keluarga. Dengan cara itulah pernikahan mereka terjadi. Cerita pun berakhir bersamaan dengan berakhirnya drama ini. Jin Zhao akhirnya berhasil meluluhkan hati sang ibu melalui sikap hormat, kesabaran, dan kebaikannya. Kisah ini mengingatkan bahwa seringkali manusia melampiaskan amarah pada orang yang lebih lemah karena tidak mampu melawan sumber masalah yang sebenarnya. Hal itu perlahan menumbuhkan kebencian dan merusak diri sendiri. Kebencian hanya bisa dihentikan dengan cinta dan kebaikan. Jika Jin Zhao memilih memaksa atau bersikap keras, ia tidak akan pernah diterima. Namun, karena ia menunjukkan kasih sayang, usaha, dan komitmen yang tulus, segalanya berubah.
Drama ini ditutup dengan akhir yang bahagia. Semua karakter utama kembali ditampilkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh penonton yang telah mendukung, memberikan komentar, dan setia mengikuti penjelasan hingga akhir.